Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan nomor perkara 100/PIT/2019/PNPBR atas nama terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Doviola dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, sesuai dengan BAP sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan duplik atau tanggapan atas replik oleh penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah tanggapan replik atau dupliknya sudah siap dan siap untuk dibacakan pada persidangan hari ini? Iya Yang Mulia, tanggapan duplik telah selesai dan siap untuk dibacakan pada persidangan hari ini. Kami setuju Yang Mulia. Kepada saudara jaksa penuntut umum agar dapat mendengarkan secara seksama tanggapan replik atau duplik dari jaksa penuntut umum, baik kepada penasihat hukum, silakan dibacakan. Baik Yang Mulia, pembacaan duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sebelumnya saya penasihat hukum terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Doviola mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di persidangan ini, terutama pada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, karena saya masih diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Dengan tanggapan atas tanggapan ini, saya sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan. Namun, kesempatan yang disediakan oleh prosedur hakim hukum acara pidana ini kami tujukan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati, untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini. Bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari jaksa penuntut umum, maka berikut kami akan memberikan tanggapan poin demi poin sebagai berikut. Bahwa saya penasihat hukum tidak sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan pertama, yaitu pasal 363 ayat 1/3 KUH pidana, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Dan pasal 363 ayat 1/5 KUH pidana, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau pasal 363 ayat 2 KUH pidana, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 atau 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jaksa penuntut umum telah mengkonstruksi fakta-fakta kabur secara subjektif, tidak terdapat fakta yang jelas mengenai tindakan oleh terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Doviola yang memberatkan dan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Doviola dalam keadaan terpaksa karena beberapa faktor. 2. Kami sangat setuju dengan penuntut umum bahwa masyarakat atau warga negara perlu mendapat perlindungan dari tindak pidana kejahatan. Namun, pidana hendaknya ditetapkan sebagai proporsional dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang lain, yaitu penekanan jumlah kejahatan dan resosialisasi waktu. Kami menilai bahwa dikaitkan dengan kondisi dan latar belakang klien saya, yaitu terdakwa Jufri Antoni alias Sarah Doviola, maka penerapan pasal yang disampaikan penuntut umum dalam dakwaannya tidak memenuhi unsur material. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dengan demikian maka saya menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah saya bacakan dalam eksepsi sidang pada tanggal 1 November 2018.
Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Pekanbaru, 13 Januari 2020, Penasihat Hukum Rantika Purba SHMH dan Tika Efrianti. Baik, berhubung eksepsi dari penasihat hukum telah ditanggapi oleh jaksa penuntut umum, di mana yang pada intinya jaksa penuntut umum tetap pada dakwaannya, dan penasihat hukum juga telah menanggapi tanggapan dari jaksa penuntut umum tadi, di mana pada intinya penasihat hukum juga tetap pada eksepsinya. Untuk itu sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Namun berhubung putusan akhir belum dipersiapkan, maka sidang kami tunda selama 14 hari kemudian. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara setuju persidangan ditunda sampai 14 hari kemudian? Baik, Yang Mulia, kami setuju untuk menunda sidang hingga 14 hari kemudian. Saudara penasihat hukum, apakah saudara setuju sidang untuk ditunda 14 hari kemudian? Iya, Yang Mulia. Baik, Panitera, 14 hari kemudian tanggal berapa? Tanggal 27 Januari 2020, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada hari tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian sidang akan kita lanjutkan 14 hari kemudian, yaitu pada tanggal 27 Januari 2020 dengan agenda pembacaan putusan akhir dari majelis hakim, dan kami harapkan kepada seluruh jaksa, kepada saudara jaksa penuntut umum untuk dapat menghadirkan terdakwa kembali dalam ruang persidangan 14 hari kemudian dan terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.